Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Mahdi dipimpin. Baik Pak, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Mahdi. Untuk selanjutnya saya bertanya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada lagi? Baru Vita. Vita. Sakit? Baru sakit. Yang lain? Mas Apa? Ya, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan pembelajaran pada perkuliahan pada pagi hari ini. Tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan adalah peserta didik diharapkan mampu untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menyajikan hasil analisis faktor menghambat perubahan sosial budaya di masyarakat dengan benar. Sebelum berlanjut ke materi faktor penghambat perubahan sosial, saya ingin beberapa peserta didik untuk maju ke depan menuliskan beberapa faktor yang menjadi pendorong perubahan sosial yang sudah saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Silakan yang ingin maju ke depan. Saya Pak. Baik, silakan satu-satu Mas. Mas Mahdi. Terima kasih Pak. Di mana Pak? Sini, di sana. Ditulis nomornya Mas. Oh iya Pak. Selanjutnya, silakan. Silakan yang ingin maju lagi, Mbak Dini. Selanjutnya silakan. Yang lain? Kurang dua lagi. Yang terakhir silakan.
Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mau maju ke depan. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai faktor pendorong perubahan sosial. Ada 7 faktor. Yang pertama, adanya penemuan baru. Yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Yang ketiga, munculnya konflik. Yang keempat, terjadi revolusi. Yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Yang keenam, motivasi berprestasi. Dan yang ketujuh, sistem pendidikan maju. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Untuk faktor penghambat perubahan sosial juga ada 7. Yang pertama, rasa takut terjadi kegoyahan. Yang kedua, adat atau kebiasaan. Yang ketiga, kepentingan tertanam. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kelima, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru ataupun asing. Dan yang terakhir, sikap masyarakat tradisional ataupun konservatif. Untuk poin yang pertama yaitu rasa takut terjadi kegoyahan. Silakan Mbak Elin, bisa dibacakan, minta tolong Mbak. Yang pertama, faktor penghambatnya yaitu rasa takut terjadi kegoyahan. Adanya kekhawatiran dalam masyarakat bahwa perubahan yang terjadi akan menggoyahkan integrasi dalam masyarakat dan dianggap mengganggu tatanan sosial yang sudah berjalan. Maka perubahan tersebut akan berjalan lambat, bahkan mungkin mendapat penolakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Elin sudah membacakan. Untuk selanjutnya, siapakah yang ingin menjelaskan itu gambar apa? Ada sapi ya? Sapi dan kambing. Berarti kalian tidak ngantuk ya? Iya. Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Silakan Mbak Mita. Gambar tersebut menjelaskan mengenai penggunaan mesin traktor dalam pengelolaan lahan pertanian. Saat teknologi mesin traktor ini pertama kali muncul, terjadi penolakan pada masyarakat karena dianggap dapat memudahkan kebiasaan gotong royong di antara masyarakat petani. Baik, terima kasih Mbak Miftah Huda. Bisa dilihat gambar tersebut adalah gambar petani yang sedang membajak sawah dengan menggunakan kerbau dan traktor. Terjadinya perubahan tersebut pada awalnya di kalangan masyarakat atau petani itu terjadi penolakan, terjadi kegoyahan dalam hati mereka. Namun seiring dengan perkembangan waktu, mereka juga mulai menerima perubahan tersebut karena adanya traktor dapat memudahkan pekerjaan mereka. Untuk yang selanjutnya ada adat ataupun kebiasaan. Silakan Mbak Karni bisa minta tolong berbicara. Baik, terima kasih Pak. Saya akan membacakan adat atau kebiasaan. Setiap masyarakat pasti memiliki adat atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat atau kebiasaan yang sudah berjalan lama dalam masyarakat biasanya akan mendarah daging dan akan sulit untuk dihilangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Karni. Bisa dilihat ini gambar apa kira-kira? Ini sampah masyarakat. Itu orang yang membuang sampah sembarangan lebih sampah dari sampah. Nah, kebiasaan buang sampah tersebut, walaupun sebagian masyarakat mengetahui bahwa hal tersebut adalah suatu kesalahan yang tidak baik, tapi tetap saja dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Padahal pemerintah juga sudah menerapkan beberapa peraturan, ada juga tulisannya dibuat oleh masyarakat mungkin. Dilarang buang sampah di sini, tapi tetap saja dilanggar oleh masyarakat tersebut karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Untuk selanjutnya ada kepentingan tertanam. Silakan Mbak Dini, minta tolong dibacakan. Apabila masyarakat memiliki kepentingan dengan suatu keadaan yang dianggap menguntungkan, maka keadaan itu akan berusaha untuk diperhatikan dan menolak perubahan. Baik, terima kasih Mbak Dini. Gambar tersebut gambar apa? Siapa yang tahu? Demo. Bukan demo BBM, tapi demo tolak angkutan umum.
angkutan umum menolak Gojek ataupun Grab transportasi online. Pada awalnya, ketika kemunculan Grab ataupun Gojek transportasi online, mereka para masyarakat yang berprofesi sebagai supir angkot ataupun yang lain, mereka juga tidak terima karena hal tersebut dengan keberadaan Gojek ataupun Grab bisa mengurangi penghasilan mereka. Untuk selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Silakan Mas Mahdi, bisa dibacakan Mas. Baik Pak, masyarakat yang pendidikannya terbelakang dengan perkembangan pengetahuan yang minim menyebabkan masyarakat tersebut sulit menemukan atau menerima hal-hal baru. Bisa dilihat ya, ini adalah gambar seorang guru yang sedang menjelaskan pembelajaran di daerah mana? Ada yang tahu? Iya, di daerah Papua, daerah pelosok. Jadi pembelajaran yang dilakukan di daerah pelosok itu memiliki banyak keterbatasan yang menyebabkan pengetahuan masyarakat tersebut lambat. Contohnya seperti akses pendidikan yang sangat kurang, akses jalan, dan segala prasarana yang kurang memadai dalam proses pendidikan. Untuk selanjutnya ada faktor kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Silakan Mbak, bisa mendatang dibacakan Mbak. Baik, yang kelima, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Masyarakat yang kurang berhubungan dengan masyarakat lain, baik karena disengaja ataupun karena isolasi geografis, maka hal-hal baru atau unsur budaya dari luar yang bisa membawa perubahan akan sulit untuk masuk dan diterima. Jadi itu ada gambar rumah di tengah-tengah hutan. Ada satu rumah. Sama juga dengan pemukiman pelosok. Masyarakat pedalaman yang terisolir karena faktor geografis akan sulit berhubungan dengan masyarakat lain. Mereka memiliki keterbatasan karena masih terbelakang. Mereka jarang berinteraksi dengan masyarakat yang ada di daerah lain. Selanjutnya ada prasangka terhadap hal-hal baru. Silakan Mbak Zahra, bisa dibacakan. Yang keenam, ada prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bahwa masyarakat selalu memiliki ketakutan dan kekhawatiran terhadap hal-hal baru yang belum dipahami. Sifat ini akan menghambat perubahan sosial karena perubahan pasti akan ditolak jika tidak dapat dimengerti oleh masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Jadi pada gambar tersebut menunjukkan prasangka terhadap hal-hal baru. Misalnya pada masyarakat Indonesia yang dulu pernah mengalami penjajahan cenderung menutup diri kepada dunia lain, bukan dunia lain gaib ya, tapi hal-hal yang bersifat baru ataupun asing. Hal ini disebabkan karena munculnya ingatan ataupun trauma. Ingatan mereka kembali kepada masa lampau, yang mana dulu masyarakat Indonesia dijajah, disuruh kerja paksa, dijadikan budak. Untuk selanjutnya ada sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Mbak, minta tolong dibacakan Mbak. Oh, di sampingnya boleh Mbak. Yang ketujuh, sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Sikap konservatif atau sulit untuk melakukan perubahan akan membawa mentalitas yang digadai dalam sebuah kemajuan. Masyarakat konservatif akan selalu menjaga kelompok dan lingkungannya dari pengaruh-pengaruh budaya luar. Jadi gambar tersebut adalah gambar pedalaman suku Baduy. Sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Jadi masyarakat yang ada di dalam tersebut, mereka cenderung menolak ketika ada budaya ataupun orang yang berkunjung ke daerah mereka menerima, tapi orang yang datang tersebut harus mengikuti aturan yang ada.
mereka sangat hati-hati karena mereka khawatir apabila ada budaya yang masuk ke dalam kampung mereka. Baik, dari penjelasan beberapa faktor menghambat perubahan sosial, adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya Pak, Silakan Zaimatul. pada bagian ke-8 saya masih belum paham apa yang dimaksud dengan prasangka terhadap hal-hal baru. Terima kasih Pak. Prasangka terhadap hal-hal baru ya. Iya. Baik, bisa diperhatikan prasangka terhadap hal-hal baru. Mungkin kita pernah mendengar bahkan mengalami ketika terutama yang rumahnya di pedesaan ya. Ketika ada proyek pembangunan jalan tol dan rumahnya digusur, itu rasanya gimana? Sakit. Rasanya sakit. Jadi masyarakat yang lahan rumah mereka dijadikan untuk jalan tol program pemerintah, mereka pada mulanya juga akan menolak, akan muncul kegundahan, kekhawatiran apabila rumah mereka dijadikan sebagai proyek jalan tol. Masyarakat mungkin juga memikirkan hal-hal negatif. Apakah mereka nanti dapat ganti rugi? Biasanya ditawar tuh sama pemborong-pemborong jalan tol. Bagaimana Mbak Zimatul? Apakah dapat diterima? Sudah paham Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih kembali Mbak Zimatul. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan diskusi. Pak Guru akan memberikan lembar kegiatan kelompok dan di situ ada kasus, ada artikel yang dapat kalian analisis dan juga ada pertanyaan. Silakan nanti bisa dikerjakan. Dan di sini juga ada petunjuk pengerjaan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya beri waktu, mau minta waktu berapa menit? 1 jam kelamaan, nanti baru lapar ya. Saya beri waktu 6 menit untuk berdiskusi dan nanti langsung mempresentasikan hasil diskusi. Silakan apabila ada yang belum jelas terkait dengan instruksi penugasan bisa ditanyakan ya. Ya, Mas Mandi. Lancar, kalian lancar. Lalu lintas. Iya. Kalian bisa juga browsing di internet ya.
Sudah selesai belum anak-anak? Belum, Pak. Belum. Tinggi jangan melamun ya. Iya Pak. Satu menit lagi Iya Pak. Belum Pak. Silakan. Iya Pak. diskusikan dengan teman. Iya Pak. Baik, waktunya sudah habis ya anak. Silakan bisa mulai presentasi dari kelompok 1. Berdiri atau mencoba? Berdiri Mbak di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjelaskan mengenai hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu kami diberi tugas untuk menganalisis sebuah artikel, yaitu mengenai pertanyaan faktor apa saja yang mempengaruhi kehidupan suku anak dalam yang masih bersifat oh ini pertanyaan dari artikel ini, yaitu izin faktor apa saja yang mempengaruhi kehidupan suku anak dalam masih bersifat primitif dan kurang menerima kemajuan zaman. Kemudian dari hasil diskusi kelompok 1, yaitu setelah membaca artikel tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kehidupan suku anak dalam masih bersifat primitif dan kurang mau menerima kemajuan zaman ada 2 hal, yaitu adat masyarakat yang terlalu kaku dan terhambatnya kegiatan pendidikan sehingga pola pikir masyarakat masih primitif. Mungkin itu saja Pak. Dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya langsung saja kelompok 2. Silakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 terkait dengan pertanyaan permasalahan apa yang akan ditimbulkan oleh kehidupan yang primitif pada suku anak dalam tersebut. Padahal kehidupan akan terus berubah ke arah kemajuan dan teknologi. Kami dari kelompok 2 sudah melakukan diskusi kelompok. Kami menemukan jawaban bahwa permasalahan yang muncul akibat dari kehidupan primitif pada suku anak dalam tersebut adalah masyarakat akan semakin terisolir dari adanya kemajuan teknologi, dan kehidupan masyarakat tersebut akan selalu primitif sehingga tidak akan pernah maju. Sudah Pak, terima kasih. Ya. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Oh, berarti sudah paham ya. Sudah. Untuk selanjutnya kita beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Pak, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan bagaimana pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi pada suku anak dalam tersebut sehingga kehidupan mereka tidak primitif lagi. Untuk mengatasi suku anak dalam yang menolak budaya dari luar, yang pertama dari pemerintah bersama tokoh masyarakat melakukan dialog dengan masyarakat setempat agar mereka mau membuka diri dengan masyarakat luar dan kemajuan teknologi. Yang kedua, pemerintah harus meningkatkan dan membuat akses ke daerah tersebut sehingga bisa terjangkau dari berbagai wilayah dan memudahkan aktivitas masyarakat. Untuk itu saja, terima kasih. Terima kasih. Untuk kelompok 3 kita beri tepuk tangan. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita bisa melakukan analisis kembali, ataupun ketika di rumah bisa melihat berita
yang berkaitan dengan faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial dan kita analisis apa sih permasalahan tersebut, kenapa terjadi, dan kita juga bisa mencari penyelesaian yang dapat dilakukan untuk permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya silakan anak-anak bisa membuka HP-nya. Kita akan bermain game ya. Bisa buka Google, kemudian ditulis quizzes.com. Join my quiz. Sudah masuk? Bisa pakai di sekolah ya? Sekolah kita kan kayak apa? Itu kodenya 247.400. Semua nanti ada hadiahnya umroh. Umroh 7 turunan. 7 turunan. Sudah. Bentar Pak, iya Pak. Mulai. Pak ini gimana Pak? Sudah. Nanti penilaiannya siapa yang bisa mengerjakan dengan benar dan cepat akan menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah. Ya, Mungkin ini mulai, Pak. Ya. Mulainya kapan Pak? Ada pertanyaan? Silakan. Bentar Pak, tadi kodenya apa? Kayaknya masih banyak banget. Siapa yang bisa masuk? Makan dengan jaringan. Kodi. Akan sebentar lagi waktunya habis. Baik, waktunya sudah habis ya teman-teman. Saya akhiri ya. Sudah berakhir. Berhenti mengerjakan ya. Umroh 7 turunan. Silakan untuk juara 1
1 dan 2, Mbak Karni dan Rista bisa maju ke depan. Penyerangan media ikan umroh. Mbak Rista. Ya, mohon maaf ya anak-anak, karena tiket umrohnya ketinggalan 3 hari lagi ya, sarapan. Silakan bisa berdiri. Baik, anak-anak, setelah melakukan berbagai aktivitas pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari? Saya lagi, Pak. Oh, silakan Mas Mati. Baik, Pak. Dari pembelajaran kita kali ini, kita telah mempelajari banyak mengenai berbagai faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial dan berbagai contohnya, terutama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mahdi. Untuk pertemuan minggu depan, kita bisa melihat membaca buku paket ataupun LKS ya, dan mempersiapkan sebelum belajar. Kalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi anak-anak pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.